Baik, salam, selamat pagi. Sampai kita ketemu kembali di saat ini dengan sehat kuat diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dalam bab yang ketiga, pelajaran agama Kristen dan budi pekerti, yaitu dengan tema memilih untuk tidak putus asa, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah siapkan kami. Sebentar kami belajar bersama, berhikmat, kebijaksanaan, dan akal budi dari Tuhan, agar kami mengerti setiap kebenaran dan pelajaran yang kami pelajari hari ini, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Mister yakin kamu sudah mempersiapkan semua hati kamu dan juga Alkitab tentunya untuk kita belajar. Hari ini kita masuk bab yang ketiga. Kemarin bab yang pertama dan yang kedua, hidup dalam iman, dan bab kedua, hidup dalam pengharapan. Mister yakin kamu menjadi orang-orang yang hebat dalam beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita masuk bab yang ketiga, memilih untuk tidak putus asa. Oke, kita lihat nanti dalam Alkitab, kamu bisa baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4 sebagai bahan referensi kita ya. Apa sih putus asa itu? Menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya putus asa adalah putus harapan. Sudah tidak punya harapan lagi gitu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak memilih putus harapannya, kita tetap memilih menjadi orang-orang yang tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tiga pesan Tuhan dalam ayat tadi, kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33 itu, yang pertama, kita tidak boleh khawatir akan makan, minum, dan pakaian. Ya, ini kebutuhan pokok ini, tapi kita tidak boleh khawatir. Banyak orang yang khawatir, yang kebutuhan pokoknya takut tidak makan, takut tidak minum, takut tidak punya pakaian. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan menjamin hidup kita. Oke, yang kedua, mencari atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Demikian pesannya dalam Matius pasal 6 itu dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Oke. Yang ketiga, tidak khawatir akan hari besok atau masa depan. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang hari besok, ya, karena kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok punya kesusahan sendiri, dikatakan. Tapi kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, oke, kita teruskan. Memilih untuk tidak putus asa merupakan pilihan orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan. Ya, kemarin kita pelajari ya. Kalau orang yang memilih hidup untuk tidak putus asa, itu artinya dia tidak hanya beriman, tetapi dia juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Iya, kita masuk terus. Sikap dan cara hidup orang yang berpengharapan yang nanti akan mampu memilih hidup untuk tidak putus asa. Yang pertama, selalu berpikir positif. Kalau punya masalah, pikirannya positif. Oh, pasti ada jalan keluar ini. Pasti ada cara-cara atau jalan keluarnya, tentu sesuai kehendak Tuhan ya. Yang kedua, tekun dan berdaya juang tinggi. Semangat kemarin orang yang berpengharapan ya, sanggup menghadapi semua tantangan, tentu dengan kekuatan yang dari Tuhan, tidak sendiri, karena Tuhan menyertai kita ya. Yang keempat, berserah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 yang masih ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kata firman Tuhan. Yang kelima, percaya akan janji Tuhan. Jadi kita tidak hanya membaca Alkitab saja, tapi di sana ada janji-janji firman Tuhan yang harus kita imani, kita percayai, agar kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Yang keenam, berjuang tak henti-hentinya, jangan mudah menyerah. Orang yang mudah putus asa itu kan mudah menyerah, tidak mau berjuang. Kita mau berjuang terus menerus sampai kita jumpai harapan dan tujuan kita ya. Tidak lari dari kenyataan. Nah, ini menghadapi masalah, lari dari kenyataan, putus asa. Ya. Terus yang kedelapan, optimis. Selalu berpikir positif tadi itu, optimis. Pasti jalan keluarnya ada.
Kalau kita menghadapi kenyataan yang sakit sulit, kita tetap hadapi bersama Tuhan dengan iman pengharapan kita. Oke, pilihlah hidup yang tidak mudah putus asa. Kita menjadi anak-anak pribadi-pribadi yang siap menyongsong masa depan yang penuh pengharapan itu karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tugas mandirimu hari ini, perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, kamu bisa tulis dan jawab di buku tugasmu ya, seperti biasa kirim ke Mister ya. Mengapa kita harus memilih untuk tidak putus asa dalam menghadapi masa depan kita? Ya, coba kamu berikan penjelasan. Yang kedua, bagaimana caramu mengatasi kekhawatiran dalam dirimu sehingga kamu tidak mudah putus asa? Kita ini kan gampang khawatir, sering khawatir. Nah, kamu mengatasinya bagaimana? Kamu bisa jelaskan sehingga kamu tidak mudah putus asa. Yang ketiga, pernahkah keinginanmu tidak terpenuhi dan kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginannya tapi tidak tercapai juga? Nah, jelaskan pengalamanmu dengan singkat, bagaimana kamu mengatasinya, apa yang harus kamu buat. Oke, semangat terus. Mister yakin dengan penjelasan singkat ini kamu bisa memahami dengan baik, menjadi pribadi yang tetap beriman, berpengharapan dan tidak mudah putus asa seperti pesan Tuhan, dan kita siap dalam masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Sebelum menutup, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan kami pengertian dan hikmat yang dari Tuhan untuk terus belajar menjadi orang yang beriman, berpengharapan, mempunyai jiwa yang kuat, tidak mudah putus asa ataupun putus harapan, tetap bersemangat di dalam Tuhan dan belajar, berusaha dalam segenap kehidupan kami. Kami akan berjumpa kembali dalam pelajaran selanjutnya. Kami siap dalam berkat dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.